Masih bersama Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, ada juga Bima Yudhistira, Direktur Selios Center of Economic and Law Studies. Pak Menko, sampai kapan bantuan-bantuan ini akan terus dilanjutkan? Kalau isu yang beredar bahwa ketika ekonominya sudah meningkat, ekonominya sudah baik, maka ini semua akan dihentikan. Semuanya kan masih harus dibicarakan. Kita kan anggaran itu kan setiap tahun ya. Nanti tentu saja akan kita evaluasi setelah tahun 2021 ini, tahun 2022 seperti apa. Semuanya harus bertahap dan tetapi yang jelas pasti akan tetap disalurkan itu dua, yaitu PKH dan kartu sembako. Itu sampai kapanpun, jangka panjang maksudnya ya, Pak ya? Jangka panjang, dan tadi Mas Bima juga menyampaikan, mengusulkan ada 15 juta. Sebetulnya PKH ini juga ada skema untuk semacam naik kelas. Jadi banyak sekali penerima PKH itu yang kemudian dinyatakan sudah baik secara mengaku sendiri maupun berdasarkan observasi kita, mereka sudah dinyatakan sudah sehat dan tidak perlu lagi PKH. Misalnya karena anaknya juga semuanya sudah selesai sekolah, atau kemudian orang tua yang semula didanai untuk biaya melalui PKH itu misalnya meninggal dunia dan seterusnya. Jadi sebetulnya 10 juta itu penerimanya dinamis sekali. Dinamis, banyak yang sudah tamat, naik kelas, tapi juga ada yang baru tadi yang disebut Mas Bima, kemungkinan banyak sekali kemiskinan kagetan ini, kemiskinan dadaan akibat COVID ini yang akhirnya menjadi miskin permanen, yang perlu bantuan PKH juga kita perhatikan. Juga sudah kita catat, bahkan kalau saya turun ke lapangan kan saya minta didampingi dari Kemensos, dari pemerintah kabupaten kota, dan juga dari aparat desa, dan pada waktu itu begitu ketemu, saya minta dicatat dan langsung bisa dimasukkan di dalam PDKS. Tapi itu saja itu tidak bisa secara menyeluruh, secara nasional, tapi paling tidak saya sudah beri contoh kepada pemerintah daerah bagaimana cara untuk mensweeping mereka-mereka yang seharusnya punya hak atau mendapatkan hak untuk dimasukkan di dalam BTKS tapi belum dimasukkan itu. Oke, Mas Bima, kalau kita lihat 2021 ini masih terus, 2022 tidak tahu, artinya memang mayoritas anggaran masih diarahkan untuk bantuan sosial. Ya gini, jadi justru usulannya adalah tetap ditambah. Jadi jangan sampai jangan sampai ada pikiran subsidi gaji kemudian ditarik ya, kemudian juga ada bantuan sosial tunai itu akan dikurangi. Jangan sampai pemerintah ada pikiran itu sama sekali. Kenapa? Karena kalaupun ada pemulihan ekonomi seperti terlihat kemarin di kuartal kedua, tetapi daya beli masyarakat di kelompok yang paling bawah, kalau di data Bank Indonesia itu di pengeluaran 1 sampai 2 juta rupiah per bulan, itu yang paling terkena imbas selama pandemi. Kan indeks keyakinan konsumen kita turun lagi, kemudian juga selama PPKM. Jadi ketika ada pemulihan ekonomi, pemerintah targetnya 5% di tahun 2022, itu belum tentu semua kelompok masyarakat itu ikut meningkat. Nggak rata begitu ya? Nggak rata. Kalau orang kaya, Mas Aiman, itu tinggal keluarkan uang dari tabungan, asetnya banyak, bahkan meningkat. Ya, tapi kalau yang kelas menengah dan kelas bawah ini tetap butuh support pemerintah. Jadi kalau gini saya tanya, 7% kan kalau dari 2014 sampai 2019 contohnya ya, rata-rata kan pertumbuhan ekonominya 6%. Tapi di kuartal kedua kemarin langsung 7% dalam kondisi COVID. Ini kan luar biasa. Ternyata ada kelas bawah yang tidak menyumbang pertumbuhan ekonomi itu. Jadi dari mana sesungguhnya? Ya, pertumbuhan 7% itu banyak disumbang karena mobilitas dilonggarkan. Kemudian ya kan kita nggak boleh mudik tapi tempat wisata dibuka waktu itu. Kemudian juga kita lihat di sektor telekomunikasi tinggi, transportasi tinggi. Tapi kalau sektor yang banyak orang miskinnya nih, sektor pertanian itu tumbuhnya cuma 0,3%. 1% aja dia nggak nyampe. Dan ini salah satu indikasi sebenarnya pemulihan yang sempat terjadi semu kemarin itu hanya satu kuartal. Kuartal berikutnya lagi nggak ada yang bicara ekonomi tumbuh 7% lagi, nggak ada. Tapi di sektor yang pertanian, industri, ini harus jadi perhatian nih. Karena ini banyak kelas menengah bawah itu bekerja di sektor-sektor. Jadi mudahnya begini, kalau ke depan kita melihat nanti, ya mudah-mudahan nih kita tentu berdoa bersama, pertumbuhan ekonominya bagus lagi, 7% atau mungkin di atas 7% mudah-mudahan misalnya. Tapi tidak... Kalian. Berapa?
8% sekalian gitu. 8% mudah-mudahan gitu. Mungkin ya? Oke. Ya, lanjut. Gimana Mas Aiman? Oke, baik. Di atas 7% misalnya. Lalu kemudian ada pikiran untuk menghentikan, maka itu adalah hal yang salah. Apa yang harus dilihat? Ketika ada pertumbuhan ekonomi tinggi, maka masih dibutuhkan bantuan sosial sesungguhnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik? Sederhananya kita lihat dari kelompok pengeluaran, mana yang paling cepat dia membeli barang. Ya, mana yang cepat kemudian belanja. Mana yang asetnya masih banyak. Kemudian juga lihat sektor-sektor usaha apa ya yang itu bangkitnya lebih cepat. Kalau sektor-sektor usaha yang berhubungan dengan telekomunikasi, itu banyak di pekerjaannya kelas menengah atas gitu. Tapi kalau sektor-sektor yang informal, nah ini bisa jadi salah satu catatan. Kan sekarang masih banyak nih pelaku UMKM yang masih meminta penundaan pembayaran ke bank, relaksasi, restrukturisasi pinjamannya masih dilanjutkan. Itu salah satu pertanda bahwa banyak yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kalaupun ada pemulihan itu tidak merata, dan kalau pemerintah berburu-buru ya melakukan pemotongan atau bahasa sederhananya biasa disebut austerity plan. Jadi setelah krisis buru-buru melakukan penghematan anggaran. Yang pertama kali dipotong subsidi bantuan sosial. Itu justru nanti ketimpangan pasca krisisnya akan makin melebar, Mas Aiman. Yang tadi dikhawatirkan bisa social unrest, ketegangan sosial itu bisa terjadi. Ya, bahasanya Pak Muhajir social unrest, saya nggak bilang social unrest ya, cuman ketimpangan yang semakin melebar tentunya nanti ada pengaruh ke politik dan keamanan juga. Jadi ini kita semua kondisi yang ekonomi yang baru. Kalau peningkatan ekonomi tinggi belum tentu itu merata, karena ini adalah hal yang betul-betul baru. Begitu Bu Mima ya? Iya betul, jadi beberapa negara justru sektor yang menengah atas ya atau sektor yang menghasilkan jasa itu lebih cepat pulihnya dibandingkan barang. Jadi tergantung memang kondisi. Cuman saya hanya lihat satu indikator aja. Pertama dari nilai tukar petaninya bagaimana, kemudian juga indikator berikutnya juga soal dari sektor pertanian pertumbuhan overallnya bagaimana. Karena jadi, ini banyak kelompok yang menengah bawah ada di sektor itu bekerja di sektor pertanian ya. Ya, terutama di kabupaten-kabupaten dan desa, betul. Terakhir sebelum saya ke Pak Menko, permasalahannya klasik, data. Memang data tuh ya bukan hal yang mudah karena memang selalu berubah, selalu bergerak. Bagaimana hal untuk bisa melihat data ini sehingga tidak ada yang terlewat dan tepat dalam pemberiannya, menurut Bu Mima? Satu, dari dulu itu banyak yang mengusulkan NIK itu menjadi data, semua data. Mulai dari data kemiskinan, mulai dari data perpajakan, itu ada di dalam NIK yang disebut Single Identity Number. Itu waktu itu harapannya IKTP begitu, Mas Aiman. Jadi dan sekarang sudah dilakukan kan? Iya, IKTP-nya kan nggak begitu sekarang ya. Sehingga Kementerian Sosial masih perlu data terpadu kemiskinan juga gitu ya, atau penerima bantuan. Jadi pembenahan integrasi data ini penting. Yang kedua juga terkait dengan misalnya bagaimana melakukan verifikasi cepat mulai dari level desa sampai kemudian ke level kabupaten. Itu juga mungkin Pak Muhajir nggak tahu kabar terakhir bagaimana, tapi serapan anggaran dana desa untuk BLT itu kan salah satu yang bansos yang paling kecil serapannya. Nah itu kan sampai bulan Juli baru kisaran 21% serapannya. Itu mungkin salah satunya kan karena mereka belum berani untuk melakukan action karena masalah juga pendataan. Karena kalau pemerintah desa misalkan memberikan data yang tidak akurat, dia akan didemo oleh tetangganya kira-kira gitu. Jadi betul. Itu mungkin jadi salah satu hambatan. Tetangga saya dapat, saya yang lebih miskin tidak gitu ya, kurang lebih begitu. Jangan-jangan temannya kepala desa atau saudaranya kepala desa yang prioritas. Nah itu yang perlu dibenahi soal data, Mas. Terakhir ke Pak Menko. Pak Menko, ini data hal yang selalu menjadi masalah, meskipun juga efeknya di lapangan bukan kecil, karena banyak sekali kemudian ada gesekan, ada hasad gitu ya, iri misalnya, lalu kemudian ada hal-hal yang harus juga diselesaikan karena data. Kampung sana dapat, kampung sini enggak, tetangga saya dapat, saya kok enggak, dan lain sebagainya. Data terus bergerak, bahkan orang yang meninggal, lahir, dan seterusnya, tiap detik itu berubah. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang selama ini kita dengar? Tadi diusulkan NIK semuanya sudah digunakan sekarang. Vaksinasi, peduli lindungi, dan sebagainya. Pak Menko. Tadi Mas Bima menyampaikan tentang
data tunggal ya. Ya. Kita sebetulnya sudah menuju ke sana. Ini sedang ditata bagaimana nanti betul-betul ada satu data Indonesia namanya. Sehingga bisa satu data bisa digunakan untuk semua. Tapi dalam sistem penganggarannya sudah terlanjur masing-masing kementerian itu mengalokasikan anggaran untuk mengumpulkan data untuk kepentingan masing-masing. Dan itu tentu saja harus ada jalan keluarnya bagaimana supaya ke depan itu betul-betul segera tercapai seperti yang disampaikan oleh Mas Bima itu. Kemudian memang kita juga sudah melakukan proses verifikasi data berjenjang. Bahkan untuk BLT dana desa itu sebetulnya simpel, cukup dimusyawarahkan di tingkat desa, tidak perlu menunggu dia masuk NIK atau tidak, langsung bisa diberi, dan uangnya juga sudah ada di desa itu. Tetapi memang ada kemarin kenapa agak telat karena ada problem regulasi. Oke. Ada regulasi dan sekarang sudah dibenahi. Pak Menko gini artinya, kalau pakai NIK mungkin nggak Pak untuk di warga desa? Kan sudah punya KTP juga. Ya, tapi ini kan juga masih banyak warga nggak punya NIK. Justru yang orang-orang yang miskin ini banyak yang nggak punya NIK. Artinya nggak punya KTP dia Pak ya? Ya, betul, yang nggak punya KTP. Oke. Jadi masih ada 1-2, terutama wilayah-wilayah enklav, daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan, karena sebagian besar mereka umumnya pendatang. Dan ketika datang juga nggak membawa identitas. Karena itu saya mohon pada kesempatan ini untuk perhatian kepada pemerintah daerah untuk betul-betul melakukan pendataan yang akurat. Dan kalau ada masalah segera ditangani, jangan kemudian dilewatkan begitu saja. Terutama yang menyangkut mereka yang miskin yang harus kita bantu. Betul. Jadi kesimpulannya gini Pak, kalau ada NIK, ada KTP, selesai urusan? Tidak juga, karena ada proses kan, proses pengusulannya ke mulai dari pendataan di tingkat paling bawah, RT, kemudian tingkat desa, baru kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial, hampiri NIK-nya, bahkan sekarang NIK-nya kan juga masih banyak masalah karena ada nama itu yang hanya satu kata, misalnya satu kata. Tapi setidaknya setengah pekerjaan sudah selesai dengan ada NIK, begitu Pak ya? Ya, mudah-mudahan segera tuntas lah. Tapi percayalah, Indonesia ini 270 juta lebih penduduk. Kita tidak bisa menggeneralisir, kebiawiyah, semuanya semua rata. Misalnya Kemensos juga sudah punya menyiapkan platform untuk mengecek, melakukan pemeriksaan tentang calon bansos ini, misalnya cek bansos.kemensos.id. Termasuk pakai satelit juga katanya Pak, akan dilihat dari udara bagaimana kondisi rumah dan lain sebagainya. Mungkin saja itu dilakukan Pak. Saya dengar langsung dari Bu Risma. Betul. Ya, Bu Risma sudah menggunakan teknologi remote sensing untuk mengecek kondisi rumah di masing-masing. Pakai satelit kelihatan dari bawah gitu, dari atas begitu Pak ya? Ya, tapi sekali lagi juga itu kan salah satu upaya kita untuk semakin menyempurnakan data yang dimiliki oleh Kemensos, dan kita mudah melakukan pengawasannya. Baik. Terima kasih Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Pak Menko terima kasih, dan juga Bung Bima dari Selyos. Terima kasih, sehat selalu. Bapak-bapak, selamat malam. Sehat Mas Bima.